Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia harus berakhir pahit. Bukannya mempersembahkan kemenangan, pelatih asal Belanda ini justru bikin skuad Garuda dibantai. Wajar jika supporter tanah air mulai kembali merindukan sosok Sintayong. Bahkan nama Coach Shin menggema di Sydney Football Stadium karena dinyanyikan ribuan fans Garuda. Bahkan Ragnar Oratmangun dan Calvin Verdong masih merindukan pelatih asal Korea Selatan ini. Bagaimanakah kacaunya taktik Patrick Kluivert buat timnas Indonesia hancur lebur? Optimis rebut poin kontra Australia. Patrick Kluivert menyambut positif laga debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda ini yakin anak asuhnya bisa mencuri poin di markas Australia. Di sesi latihan perdana, Kluivert mengaku puas dengan performa para pemain timnas Indonesia. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang, tutur Kluivert. Komentar ambisius ex pelatih Kurasaw ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Sumarji. Ingat, mereka juga punya persiapan minim karena mayoritas pemainnya bermain di Eropa. Jadi tinggal siapa yang dapat Dewi Fortuna nanti. Tapi yang jelas kami akan berusaha semaksimal mungkin demi mendapatkan poin dari sini, ungkap manajer skuad Garuda ini. Tingginya ambisi pasukan Garuda membuat Tony Popovic semakin berhati-hati. Kami melihat apa yang sudah Kluivert lakukan dalam beberapa pekerjaan sebelumnya, dalam segi struktur dan formasi yang ia mainkan. Tetapi kami harus fokus pada diri sendiri dan kami yakin bisa mengatasi banyak gaya permainan dari mereka, tegas Popovic. Kalah telak akibat kesalahan fatal. Sayangnya harapan ambisius timnas Indonesia seketika buyar di hadapan sang tuan rumah. Australia sukses membabat habis pasukan merah putih dengan skor telak 5-1. 5 gol Sokros dicetak oleh Martin Boyle, Nathan Velupillay, Lewis Miller, dan brace dari Jackson Irvine. Sementara timnas Indonesia sempat membalas lewat aksi oleh Romeni di menit ke-78. Hasil memalukan ini langsung bikin Patrick Kluivert dihujani kritik yang tajam. Juru taktik asal Belanda ini dinilai blunder karena memasangkan Tom Haye dan Nathan Chuaon. Padahal kedua pemain ini nggak cocok tampil bareng karena kurang lihai dalam bertahan. Masuknya Nathan ke dalam starting lineup juga dipertanyakan karena jarang tampil di level klub. Alhasil Kluivert mengingkari janjinya sendiri yang ogah memanggil pemain yang jarang bermain. Bermain di klub dan timnas itu berbeda. Di timnas tidak selama di klub. Karena itu jam terbang akan jadi salah satu hal yang menentukan pemanggilan pemain di timnas Indonesia. Duet Haye dan Nathan langsung jadi sasaran empuk para gelandang Australia. Di bawah komando Jackson Irvine, skuad Sokros sangat mudah menembus lini tengah skuad Garuda. Punggawa Saint Pauli ini bebas mengkreasikan peluang dengan akurasi umpan mencapai 81%. Irvine juga 4 kali menyerobot lini pertahanan Indonesia hingga mencetak brace. Di sisi lain, Kluivert juga terlalu bernafsu untuk menggempur Australia habis-habisan. Pria kelahiran Amsterdam ini malah memasang garis pertahanan tinggi yang bikin Jay Itzes dan Mes Hilgers kewalahan. Hasilnya langsung terlihat pada proses gol kedua Australia yang dicetak Nathan Velupillay. Celah kosong di belakang Itzes dan Hilgers langsung dimaksimalkan winger Melbourne Victory ini. Semua fans merindukan Sintayong. Saat Patrick Kluivert dikritik pedas, nama Sintayong justru sedang dirindukan fans tanah air. Terbukti ribuan ultras Garuda di Sydney Football Stadium kompak menyanyikan nama Coach Shin. Momen ini terjadi menjelang akhir laga kala Jay Itzes dan kawan-kawan tertinggal dengan skor telak 5-1. Usut punya usut, Coach Shin ternyata juga nonton bareng pertandingan ini di Jakarta.
Raut wajah Sintayong terlihat kecewa karena mantan anak asuhnya dibantai habis. Meski begitu, Coach Shin tetap nggak keluar-keluar menghujat taktik Kluivert. Para pemain sudah bekerja keras, tapi memang pressing depan Australia sangat baik. Karena tidak banyak waktu untuk latihan, jadi mudah lepas pengawalan man to man. Jadi mungkin itu penyebab kalah, tegas pria kelahiran Yeongdeok tersebut. Coach Shin juga ogah menyalahkan Kluivert karena nggak memanggil pemain-pemain langganannya. Ya, terima kasih. Saya tidak akan memberikan komentar terkait hal tersebut, ujar Sintayong sembari berlalu di hadapan awak media. Dapatkan hampers lebaran cantik kurma coklat, kue kering, dan aneka permen cuma 40 ribuan. Cek link di bawah ini. Sejumlah punggawa timnas Indonesia juga rindu dengan kehadiran Sintayong. Salah satunya Ragnar Oratmangun yang tampil gacor di bawah arahan sang pelatih. Penyerang FC Vidender itu bahkan menyebut Sintayong sangat cocok dengan komposisi skuad Garuda. Dirinya mengaku sang pelatih punya ikatan kuat dengan para pemain. Oleh sebab itu Ragnar pun dibikin bingung dengan keputusan PSSI memecat Coach Shin. Padahal kesempatan pasukan merah putih lolos ke Piala Dunia benar-benar sudah di depan mata. Kenapa harus sekarang? Tapi di lain hal, itulah jalan yang kita pilih, yang diambil oleh Ketua Umum PSSI. Apakah ini saat yang tepat untuk mengganti pelatih? Saya rasa itulah masalahnya, ungkap Ragnar. Tanggapan serupa juga disampaikan punggawa timnas Indonesia lainnya yakni Calvin Verdong. Sintayong sangat tegas dan ketat, tapi dia suka bercanda. Menurutku dinamika tim kami sangat bagus saat bersamanya. Dia senang membuat kami tertawa, ujar Verdong. Sebelumnya kerinduan terhadap Coach Shin juga diungkapkan oleh Justin Hubner. Saya sangat kecewa Anda harus meninggalkan kami, karena Anda telah membawa saya dan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saya akan selalu mengingat betapa pentingnya Anda bagi karir saya, keluh Jusa. Harapan besar bangkit kontra Bahrain. Meski baru dibantai Australia, Sintayong tetap meminta supporter Garuda jangan putus asa. Coach Shin juga menyebut fans tanah air harus terus mendukung perjuangan skuad Garuda. Mohon supporter terus berikan dukungan penuh untuk perjuangan timnas Indonesia. Saya sendiri pasti akan terus mendukung, tegas Coach Shin. Di sisi lain, Patrick Kluivert justru masih menyesali kegagalan penalti dari Kevin Dix. Jika Anda mencetak gol penalti, pertandingan akan benar-benar berbeda. Sayangnya tembakan Kevin membentur tiang gawang dan sejak saat itu ada sesuatu yang berubah dalam pikiran kami. Kami tak memainkan permainan kami lagi, sesal sang pelatih. Hal Kluivert harus segera membangkitkan mental anak asuhnya jelang laga kontra Bahrain. Pasalnya harapan lolos Piala Dunia belum pupus karena skuad Garuda masih berada di 4 besar. Jika konsisten, timnas Indonesia bisa bertarung di ronde berikutnya kalau gagal lolos otomatis. Sontak Kluivert segera menuntut anak asuhnya untuk mati-matian melawan Bahrain. Kami perlu bekerja, Bahrain ada di depan kami, dan kami berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun pertama, kita perlu menyesuaikan permainan ini, tegas Kluivert. Ayo dukung timnas Indonesia pakai jersey keren Erspo full page Piala Dunia mulai dari 50 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Dengan kekalahan telak lawan Australia, akankah Patrick Kluivert mampu membayar kesalahannya saat melawan Bahrain?